الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله شرح الصدور وطمأن القلوب، أحمده سبحانه وأشكره، أمهل المذنب حتى يتوب ويثوب ويؤوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ستر العيوب وغفر الذنوب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ساقنا بهديه إلى صالح الدروب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في القرآن الكريم قصص تحمل Di dalam Al-Quran yang agung terdapat kisah-kisah yang mengandung dalamnya hikmah dan manfaat. Dan sesungguhnya Allah telah mengisahkan kepada kita tentang penciptaan yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, dan juga beserta Hawa. Dan itu merupakan kisah yang menjelaskan tentang permusuhan yang nyata dengan setan. Permusuhan yang terjadi antara anak cucu Adam dengan iblis akan terus berlanjut sebagaimana yang telah Allah takdirkan. Dan kisah ini telah berulang-ulang disebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran karena mengandung banyak pelajaran dan peringatan. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, lalu makanlah apa saja yang kalian berdua sukai, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon yang satu ini, sehingga kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim." Maka setan pun membisikkan kepada keduanya, yang berakibat tampak kepada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Dan setan berkata, "Rabb kalian tidak melarang kalian berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang kepada kalian berdua untuk menjadi malaikat, dan kalian berdua termasuk orang-orang yang kekal di dalam surga." Dan setan bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya aku ini bagi kalian berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat." Dan setan menjerumuskan keduanya dengan tipu dayanya. Maka ketika keduanya telah mencicipi buah pohon tersebut, maka tampaklah pada keduanya auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun di surga. Rabb mereka menyuruh mereka, "Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon ini?" Dan keduanya berkata, "Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan Adam alaihi salam dan juga beserta istrinya untuk tinggal di dalam surga. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini." Dan ini merupakan kemuliaan Nabi Adam dan ketinggian dan kedudukannya di sisi Allah. Siapa saja mematuhi perintah-perintah Allah, maka ia akan menjadi mulia di sisi Allah, dan hatinya menjadi damai, dan jiwanya menjadi tentram, dan lapanglah hidupnya. Dan barang siapa yang jauh dari Allah dan tidak taat kepadanya, maka sempitlah hidupnya. Firman Allah, "Lalu makanlah apa saja yang engkau berdua sukai." Lalu Allah menghalalkan apa yang baik bagi hamba-hambanya. Dia memberi banyak kemudahan dan keluasaan di dalam makanan dan minuman. Akan tetapi, terkadang hawa nafsu lebih kuat, sehingga orang-orang tergoda untuk mendekati sesuatu yang terlarang dan melampaui batas yang diperbolehkan, sehingga ia berhasil membuat orang-orang terjerumus ke dalamnya. Oleh karenanya Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, Allah telah melarang bagi mereka untuk tidak mendekati pohon tersebut. Dan setan pun berusaha menggoda Adam dengan seluruh tipu dayanya. Dia memberikan was-was dengan makar-makarnya. Maka dari sini muncullah perintah yang hak untuk mendekati jalan yang jelas
untuk menjauhi batas larangan yang dilarang oleh Allah, yang mana tujuannya adalah untuk membentengi jiwa dan akhlak manusia, serta supaya mereka tidak melanggar batas-batas ketetapan Allah, dan tidaklah seorang terseret ke dalam perbuatan kesyirikan kecuali ia telah mendekati sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan yang terlarang. Dan seorang tidak akan terjerumus ke dalam kubangan bid'ah kecuali karena menganggap remeh duduk bersama orang-orang pelaku bid'ah dan memiliki kecenderungan hati kepada mereka. Maka demikianlah teknologi yang modern tidak lebih sebagai sarana yang dapat mengantarkan seorang kepada tujuan yang mulia atau yang buruk, dan hampir saja seorang mendekati batas larangan Allah dan menyia-nyiakan solatnya, akhlaknya, dan waktu berharganya, sehingga ketaatan berganti dengan maksiat dan kekhusyukan dalam ibadah kepada Allah berganti dengan kerasnya hati dan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu bukan bertujuan mengatasi kebebasan manusia, namun hakikatnya merupakan ujian yang dituju agar menampakkan musuh yang harus kita jauhi dan senantiasa mengintai. Maka selalu hadirkanlah pengawasan Allah dalam setiap perbuatan baik ketika berada sendirian maupun dalam keramaian. Ada kalanya manusia menzalimi dirinya sendiri akibat tergelincir dalam syubhat yang dapat mengiringnya ke dalam dosa-dosa yang diharamkan, baik itu berupa makanan, minuman ataupun pakaian. Dan demikian pula pelanggaran-pelanggaran kepada hak kedua orang tua, kepada karib kerabat dan harta, dan praktik muamalah yang dinodai dengan riba, penggelapan dan korupsi dan yang lain-lainnya. Maka setan membisikkan kepada keduanya. Ini merupakan bisikan setan yang selalu mengintai anak cucu Adam dan memusuhi manusia, yang merupakan di antara tabiat sifat setan yang tidak terpisahkan darinya. Setan senantiasa menghias kebatilan dan meremehkan kemaksiatan dan memperindah segala kesenangan, membuatnya ragu terhadap pegangan yang kokoh akidahnya, dan serta mengadu domba kaum muslimin dan mencari titik lemah dengan sekuat tenaga demi menciptakan berbagai jalan-jalan kesesatan sesuai keinginan dan tujuan akhirnya. Dan maksiat dapat merobek pembatas antara Allah dan hambanya. Jika telah hilang pembatas tersebut, maka keburukan akan terlihat, dan ini merupakan langkah awal yang menjerumuskan ke dalam hal-hal yang diharamkan, dan kemudian berbuat kekejian, dan kemudian kehilangan kesopanan, dan setan telah mencapai targetnya tak kala berhasil menyusupkan opini kotor kepada sebagian golongan bahwasannya terbukanya aurat, apalagi bagi kaum wanita, merupakan suatu hal kemajuan, dan sebaliknya menutup aurat merupakan suatu kemunduran dan ketinggalan zaman. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuhmu yang menyala-nyala. Sungguhnya setan ialah setan dengan tipu daya muslihatnya. Yang paling berbahaya adalah tergambar seperti untaian-untaian nasihat. Allah berfirman dalam menjelaskan tipu daya setan, ia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini bagi kalian berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Padahal dia dalam berdusta, dan kondisinya semakin mengerikan dan berbahaya jika musuh tersebut berpura-pura menjadi kawan dekat dan membuat makar yang tampak seperti penolong yang menipu, dan menjerumuskan manusia dengan kata-kata yang indah, memperindah kebatilan. Dan ungkap ini terdapat makna yang terkandung yang menjatuhkan manusia yang telah Allah muliakan, sehingga mereka menjadi pembangkang orang-orang tersesat. Pada akhirnya mereka tahu apa dampak pelanggaran dari memakan pohon yang terlarang.
Dan Allah telah jelaskan dalam firman-Nya, maka ketika keduanya telah mencicipi pohon tersebut, maka tampaklah pada keduanya auratnya. Mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun di surga. Ini adalah akibat suatu pelanggaran, yang mana seorang akan terhina setelah dimuliakan, dan direndahkan setelah ditinggikan, dan terasingkan setelah berada di dalam ketenangan. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على واسع حلمه، أحمده سبحانه على كريم عطائه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، aku wasiatkan untuk diriku dan untuk kalian semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, Rabb kalian menyuruh kepada mereka, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Ini adalah seruan Allah kepada mereka berdua, agar setiap keturunan mereka tidak melanggar larangan-larangannya, dan Allah telah memberikan udzur kepada mereka, dan Allah telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan orang yang berdosa, jalan-jalan setan, dan keadaan orang-orang yang berbuat kerusakan, sehingga kita tidak menjadi korban dari penyakit was-was dan tipu daya setan. Dan bersama dengan itu, jika seorang anak Adam melakukan perbuatan dosa kemudian bertobat, maka Allah akan mengampuninya dan menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Lembut, dan senantiasa membuka pintu taubat kepada jiwa-jiwa yang ingin bertaubat. Dan sesungguhnya rahmat Allah meliputi segala sesuatu, dan ini adalah pelajaran yang bisa diambil hikmahnya dari kisah nenek moyang manusia, Nabi Adam dan Hawa. Dan apabila kita berdosa, maka bersegeralah untuk bertaubat dan mengakui ketergelinciran dan menyesali perbuatan dosa tersebut, dan merendahkan diri di hadapan Allah Sang Maha Pencipta Subhanahu, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Dan barang siapa yang kokoh agamanya, akan tapi ia pernah melakukan khilaf dan dosa, dan ia sangat menyesali perbuatannya di kemudian hari, maka alangkah manisnya tutur kata yang pernah diucapkan Nabi Adam alaihi salam kepada Rabb-Nya, manakala Allah telah mengajarkannya bagaimana tata cara bertobat supaya Allah menerima taubatnya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا
قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وغلبة الدين وقهر الرجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.